Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ulfa Maulidia Marwah Siregar dan rekan-rekan saya Rina Luciana Pangaribuan, Tata Azwa Faradila, dan Sophia Veronica Manurung. Kami akan membawakan satu materi mengenai konsep dan motivasi belajar. Simak video kami yuk. Apa sih itu motivasi? Secara etimologis, motivasi berasal dari kata motif yang artinya dorongan, kehendak, alasan, atau kemauan. Motivasi juga merupakan akar kata dari bahasa Latin movere, yang berarti bergerak atau dorongan untuk bergerak. Nah, motivasi ini merupakan kekuatan yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan. Tapi perlu kita ingat bahwa motivasi bukanlah tingkah laku, melainkan kondisi yang internal ataupun kondisi kompleks dan tidak dapat diamati secara langsung. Tapi, motivasi ini mempengaruhi tingkah laku. Nur Hidayah 2005 mengatakan, motivasi adalah suatu proses untuk menggerakkan motif menjadi perilaku atau tindakan untuk memuaskan atau mencapai tujuan. Sedangkan motif adalah setiap kondisi atau keadaan pada diri seseorang yang siap untuk memulai atau melanjutkan seperangkat perilaku. Winkel 1999 menyatakan bahwa motivasi belajar sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh siswa akan tercapai. Beberapa psikolog menyebutkan bahwa motivasi sebagai konstruk hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan keinginan, arah, intensitas, dan keajengan perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Dalam motivasi tercangkup konsep-konsep seperti kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan berafiliasi, kebiasaan, keingintahuan terhadap sesuatu. Lalu, apa sih komponen dari motivasi? Komponen-komponen dari motivasi yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua dorongan ataupun tingkah laku, dan yang ketiga adalah tujuan. Komponen yang pertama adalah kebutuhan. Maslow menyebutkan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah fisiologis, kedua kebutuhan perasaan aman, ketiga kebutuhan sosial dan cinta memiliki dan dimiliki, keempat kebutuhan harga diri, dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Lalu komponen yang kedua adalah dorongan ataupun tingkah laku, yang merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan pencapaian tujuan ataupun tingkah laku yang dipergunakan sebagai cara atau alat agar suatu tujuan dapat tercapai. Yang terakhir adalah tujuan, yang berfungsi untuk memotivasikan tingkah laku yang merupakan hal yang ingin dicapai dalam menggerakkan perilaku. Tujuan juga merupakan beberapa aktif individu akan bertingkah laku. Sebab, selain ditentukan oleh motif dasar, tingkah laku juga ditentukan oleh keadaan dari tujuan. Jika tujuannya menarik, maka individu akan lebih aktif. Teori motivasi. Yang pertama, motivasi dan perspektif behavioral. Dalam perspektif behavioral, motivasi ditekankan pada imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi murid. Yang kedua, motivasi dalam perspektif kognitif. Pemikiran murid akan memandu motivasi mereka. Perspektif kognitif juga menekankan arti penting dari penetapan tujuan, perencanaan, dan monitoring kemajuan suatu tujuan. Menurut Sang and Zimmerman 2008. 3. Motivasi dalam perspektif humanis. Dalam perspektif humanis, motivasi ditekankan pada kapasitas siswa untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Abraham Maslow dengan teori kebutuhan dasarnya Hierarchy of Needs. Menurut Maslow, kebutuhan dasar harus dipenuhi dahulu sebelum memuaskan atau memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi primer dan motivasi sekunder. Pengklasifikasian motif menjadi motif primer dan motif sekunder didasarkan pada latar belakang perkembangan motif. Suatu motif disebut primer apabila dilatar belakangi oleh proses fisiokemis di dalam tubuh atau biasa disebut dengan motivasi dasar yang berupa kebutuhan fisiologis, yaitu lapar, haus, istirahat, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan keamanan, terlindung, bebas dari kecemasan, dan motif primer bersifat bawaan. Sedangkan motivasi sekunder adalah suatu motif yang tidak langsung pada keadaan organisme individu. Motif sekunder ini sangat bergantung pada pengalaman individu.
Dan termasuk dalam motif sekunder adalah yang pertama, kebutuhan cinta atau kasih, rasa diterima atau dihargai dalam suatu kelompok. Yang kedua ada kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri, pengembangan bakat dan pembentukan pribadi. Lalu yang kedua ada motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik yaitu motif-motif yang dapat berfungsi tanpa harus dirangsang dari luar dalam diri individu itu sendiri, memang telah ada dorongan tersebut. Seseorang melakukan sesuatu karena ia ingin melakukannya, yaitu adalah motif intrinsik. Sedangkan motif ekstrinsik adalah motif-motif yang berfungsi karena ada perangsang dari luar. Misalnya seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sebuah hadiah. Yang ketiga ada motif tunggal dan motif bergabung. Berdasarkan banyaknya motif yang bekerja di belakang tingkah laku manusia, motif dapat kita bagi menjadi motif tunggal dan motif bergabung. Menyebut motif bergabung ini sebagai motif kompleks. Motif kegiatan-kegiatan kita bisa merupakan motif tunggal atau motif bergabung. Misalnya membaca surat kabar itu mungkin mempunyai motif yang umum seperti diuraikan di atas. Mungkin pula bermotif lain, misalnya membaca artikel tentunya berhubungan dengan tugas atau kuliah. Lalu yang keempat ada motif mendekat dan motif menjauh. Didasarkan pada reaksi organisme terhadap rangsang yang datang, disebut motif mendekat bila reaksi terhadap stimulus yang datang bersifat mendekati stimulus. Sedangkan motif menjauh terjadi bila respon terhadap stimulus yang datang sifatnya menghindari stimulus atau menjauhi stimulus yang datang. Stimulus yang menimbulkan respon mendekat disebut stimulus positif, sedangkan stimulus yang menimbulkan respon menjauh disebut stimulus negatif. Respon mendekat maupun menjauh ini bisa diperoleh dengan pengalaman maupun tanpa pengalaman. Dengan kata lain, yang menimbulkan reaksi mendekat maupun menjauh itu dapat berupa motif primer maupun motif sekunder. Lalu yang kelima ada motif sadar dan motif tak sadar. Pengklasifikasian motif menjadi motif sadar dan motif tidak sadar semata-mata didasarkan pada taraf kesadaran manusia terhadap motif yang melatar belakangi tingkah lakunya. Ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama ada mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Lalu yang kedua tuh ada menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Lalu yang ketiga ada menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Self-regulated learning adalah proses memunculkan dan memonitor sendiri pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ini bisa berarti tujuan akademik atau tujuan sosio-emosional, atau mengontrol kemarahan dan belajar akrab dengan teman sebaya. Karakteristik dari regulasi diri belajar menurut Wine dalam Santrok tahun 2008 terdiri dari yang pertama, menetapkan tujuan-tujuan untuk memperluas pengetahuan mereka dan terus-menerus menahan motivasi mereka. 2. Mereka mengetahui emosi-emosinya dan mempunyai strategi-strategi untuk mengatur emosi mereka. Yang ketiga, pada waktu tertentu, mereka mengawasi perkembangannya terhadap suatu tujuan. Yang keempat, memperbaiki atau merevisi strategi-strategi mereka berdasarkan kemajuan yang sedang mereka lakukan. Dan yang terakhir, mengevaluasi rintangan yang dapat muncul dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Sekian penjelasan dari kami, semoga video pembelajaran yang kami paparkan kali ini dapat bermanfaat untuk kita sebagai calon guru agar dapat memberikan pembelajaran yang maksimal terhadap para siswa kita nantinya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.